Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya sudah memasuki pada video ketiga untuk menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dan tampilan apa saja yang saya buat pada website monitoring ruangan saya. Untuk awal-awal, kita masuk dulu ke web browser. Kita bisa searching dengan localhost kita. Nah, pada tampilan mahasiswa, saya memiliki Universitas Katolik memiliki 8 fakultas. Dan untuk pada ini, jika mahasiswa ingin melihat ruang-ruangan mana saja yang kosong terisi dan diperbaiki, mahasiswa bisa klik fakultas tersebut. Contohnya kita buat untuk ekonomi dan bisnis. Nah, dia langsung otomatis langsung terhubung ke ruangan-ruangan yang tersedia. Ini terdapat ruangan lantai 1 dan lantai 2. Ini untuk nama-nama fakultasnya, dan ini untuk kode-kode yang sudah kita bahas pada di database tadi. Ini saya buat hanya data dummy atau data yang dibuat oleh AI. Ini belum sungguh-sungguh data dari Universitas Katolik Santo Thomas. Saya hanya membuat data sesuai dengan ilmu komputer. Contohnya pada lantai 1, kita bisa klik ini. Dia terdapat lantai 1 terdapat 7 ruangan, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dan begitu juga untuk lantai 2, hanya Vcom hanya memiliki satu ruangan pada lantai 21, dan ini untuk lantai 3. Dan untuk ini yang terdapat 4 di atas ini kenapa masih kosong? Karena saya belum ada input sama sekali. Nanti untuk selanjutnya kita akan input dan apakah dia sudah terhubung ke dashboard mahasiswa tersebut. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dashboard dosen. Kita klik login. Nah, sekarang kita masukkan username untuk dosen dengan kata sandinya. Kita copy saja teman-teman, karena untuk username dan password saya buat sesuai dengan username-nya, supaya untuk selanjutnya saya tidak lupa untuk login dan bolak-balik masuk ke localhost untuk melihat passwordnya. Sekarang kita masuk ke dashboard. Nah, untuk pada dashboard dosen ini, kita akan membahas apa saja yang terdapat pada dashboard dosen ini. Untuk awal-awal, ketika dosen mau menginput ruangan dan ingin memasuki di mana saja yang dia ingin masuki, untuk awal-awal ketika dosen masuk, dia harus memilih fakultas. Ketika dia dosen Vcom, di sini saya buat Vcom ya, akan terdapat pilih mata kuliah. Sebelumnya kita tidak bisa klik karena hanya dapat ketika kita mengklik Fakultas Ilmu Komputer ini, dan akan terdapat tampilan seperti ini. Dan ini untuk mata kuliah yang ada pada Fakultas Ilmu Komputer. Untuk contohnya, kita buat untuk Big Data dan memilih ruangan Lab A dengan sesi jam CD. Kita klik simpan, dan otomatis akan terdapat terisi seperti ini. Kita coba lihat untuk di mahasiswa tadi ya, kita klik logout. Nah, kita tadi input di lab A, langsung terisi di tampilan dashboard mahasiswa tadi. Kita kembali lagi.
Untuk ketiga sudah mau menginput, tapi itu belum langsung memulai. Pada jam mengajar, dosen harus menginput jam mulai sesinya dan akhiri sesi. Sini terdapat untuk apa yang kita input tadi. Coba kita mulai sesinya ya. Nah, sesinya akan dimulai dan berjalan waktu seperti ini sesuai dengan jam 9.50 sampai 11.30. Di sini akan berjalan sesuai dengan waktunya. Ketika jamnya sudah selesai, dia akan otomatis berakhir. Jika eh, dosen sudah mengakhiri sesi perkuliahan, tetapi jamnya belum sesuai, dosen bisa mengakhiri sesi secara manual. Contohnya seperti ini. Ketika akhiri sesi, data sesi ini akan dihapus otomatis. Jika kita klik OK, data yang ini akan terhapus secara otomatis. Nah, dia sudah terdapat, ini terdapat sudah selesai. Jika dosen ingin menghapus riwayatnya, dia hanya perlu menghapus riwayat seperti ini. Kita klik OK. Berikut untuk bagaimana dosen menginput ruangannya dan pada tampilan status per fakultasnya terisi ini sudah kosong. Sekarang kita masuk pada denah fakultas. Denah fakultas ini kita bisa lihat contohnya ya. Kita bisa lihat Fakultas Ilmu Komputer terdapat seperti ini. Ruangan-ruangan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini sama seperti ruangan pada mahasiswa tadi. Sekarang masuk pada profil dosen. Ini total input, semua yang total input yang pernah diinput oleh dosen Prof. Dr. Zakarias. Dan ini untuk nama data lengkap, NIDN, username, ini status akun aktif, dan ini untuk role-nya, yaitu dosen. Di sini juga dosen dapat mengganti passwordnya dan mengganti passwordnya yang lama menjadi yang baru. Untuk di dashboard dosen sudah selesai, selanjutnya kita masuk pada dashboard admin. Nah, untuk pada dashboard admin, terdapat kelola user, data ruang, monitoring, perbaikan, verifikasi akun. Di sini kita akan bahas satu persatu apa saja fungsi-fungsi dari kelola user, data ruangan, monitoring, perbaikan ruangan, dan verifikasi akun pada admin ini. Untuk yang pertama, pada dashboard, di sini hanya dapat melihat status-status per fakultas yang terdapat terisi, kosong, dan sedang diperbaiki. Untuk kelola user, di sini terdapat data-data dosen yang sudah pernah masuk dan yang ada pada pada Fakultas Ilmu Komputer. Di sini juga admin dapat menghapus dosen seperti ini dan bisa menambahkan user juga. Untuk selanjutnya kita masuk ke data ruangan. Data ruangan adalah data ruangan ini data ruangan ini terdapat nama-nama ruangan yang ada pada Universitas Katolik Santo Thomas. Berikut akuntansi, filsafat, ilmu budaya, ilmu komputer, dan Fakultas Pertanian. Di sini terdapat data-data ruangan. Yang data ruangan ini untuk nama-nama ruangan yang ada pada Universitas Katolik Santo Thomas. Kita juga bisa cari untuk ruangan mana saja yang mana kita tahu. Untuk nama ruangan dan fakultasnya. Selanjutnya kita bahas untuk monitoring ini. Monitoring ini untuk riwayat penggunaan. Kebetulan saya masih menginput 4 data. Jadi data ini hanya
keluar 4 pada monitoring ruangannya. Selanjutnya pada perbaikan ruangan ini. Perbaikan ruangan ini saya bisa jelaskan ini sudah terhubung dengan dashboard mahasiswa tadi dengan dosen. Kita bisa buat contoh seperti ini. Kita memilih fakultas ilmu komputer dan memilih ruangan lantai 1. Kita bisa membuat keterangan untuk perbaikan ruangannya. Contohnya kita buat, dan ini perkiraan selesai hanya opsional ya. Kita tanda sedang diperbaiki. Nah, terdapat seperti ini, dia akan masuk ketika sudah diperbaiki seperti ini, kita masuk ke mahasiswa, dia akan tampil seperti ini. Fakultas Ilmu Komputer AC Mati. Nah, LK0101 ini untuk kode fakultasnya dengan apa yang diinput dosen tadi. Jadi mahasiswa tahu kalau ruangan 11 ini sedang diperbaiki. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita bisa buat juga beberapa. Begitulah contohnya untuk perbaikan ruangan ini. Dan verifikasi akun ini untuk dosen yang mau login. Contohnya, saya mau login sebagai dosen. Saya buat di daftar dosen. Dan dengan registrasi dosen, ketika kita registrasi masuk, dia kan tidak langsung masuk. Tetapi, admin akan mendapat notifikasi pada bagian atas ini. Apakah dia menyetujui bahwa dosen tersebut dapat masuk atau tidak. Nah, dosen akan memverifikasi. Jika verifikasi akan statusnya menjadi approve. Sekian dari bentuk perancangan dan fitur-fitur yang ada pada ketinggalan satu lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas untuk rektor. Nah, untuk rektor saya tidak membuat banyak, saya hanya mau dibaca dan memantau data-data ruangan, karena setahu saya rektor hanya dapat melihat untuk ruangan-ruangan ya teman-teman. Di sini untuk dashboardnya saya membuat seperti ini. Ini untuk data hari ini, apa yang diinput oleh dosen dia akan masuk otomatis di sini. Dan per fakultasnya juga masuk seperti ini. Dan untuk buatnya ini untuk riwayat penggunaan 10 ruangan yang 10 diinput terakhir teman-teman. Untuk dashboard rektor saya hanya buat simple seperti ini teman-teman. Jadi berikut adalah tampilan dan fitur-fitur untuk monitoring ruangan Universitas Katolik Santo Thomas saya. Dan untuk selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, saya akan melanjutkannya di video selanjutnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.